Barcelona adalah klub yang kemiskinannya cuma bisa disaingi Indonesia. Membeli Rashford jelas Barca tak sanggup. Meminjamnya, Barcelona juga belum tentu mampu membayar gajinya. Apalagi gaji Rashford itu hampir menyentuh 20 juta euro per tahun. Mengajak MU buat patungan bayarin gaji Rashford, ya kalau MU-nya mau. Singkat cerita, solusi akhirnya ketemu. Marcus Rashford rela gajinya dipotong. Menurut laporan Sport Illustrated, sang pemain rela mendapat gaji lebih rendah 15% dari gajinya di Manchester United. Dengan kata lain, gaji yang akan masuk ke rekening Rashford menjadi 14 juta euro per tahun selama berseragam Barcelona. Ia pun diikat kontrak peminjaman selama semusim di Barcelona. Namun di dalamnya ada opsi pembelian. Jadi Barca bisa membeli Rashford di akhir musim dengan harga sekitar 30 juta euro saja. Ini kesepakatan yang win-win solution. Lagi pula sekalipun dipotong, Rashford sebenarnya masih menjadi pemain dengan gaji yang mahal. Gaji 14 juta euro per tahun yang akan diperoleh cukup pemasukannya sebagai salah satu dari 5 pemain bergaji tinggi di Barcelona. Kalian tahu gaji Rashford di Barcelona masih lebih banyak dari Pedro González Lopez. Upah Pedri di Barcelona, mengutip Sport Illustrated, hanya 12,5 juta euro. Namun gaji Rashford ini masih kalah banyak dari Lamine Yamal, Robert Lewandowski, dan Frenkie de Jong. Terlepas soal gaji, biasanya transfer yang melibatkan MU sering jadi bahan gosip. Apakah hal ini juga terjadi pada Marcus Rashford? Jawabannya tentu. Legenda Manchester United Rio Ferdinand termasuk orang yang menanggapi sinis atas kepindahan Rashford ke Barcelona. Menurutnya, Rashford tidak akan menjadi pilihan utama. Hal itu karena Barcelona sudah memiliki trio lini depan, Robert Lewandowski, Rafinha, dan Lamine Yamal. Di mata Ferdinand, Rashford tak bisa menggantikan siapapun dari 3 pemain tadi. Yeah, you can say he doesn't deserve this chance, but he's got it. Ia hanya akan menjadi pelengkap. Perkataan Rio ini rupanya segendang sepenarian dengan pelatih Barcelona. Hansi Flick tak pernah berpikir buat menjadikan Rashford pilihan utama. Malangnya, Flick juga tak bisa menjamin Rashford akan diberi menit bermain. Walau demikian, Flick menyadari Rashford punya kecepatan dan fleksibilitas di lini depan. Pemain Inggris itu memang bisa ditempatkan di posisi manapun di lini depan, entah striker maupun sektor sayap. Kita akan bahas kemungkinan Rashford ditaruh di posisi mana setelah ini. Mari lanjut dulu soal reaksi. Selain ada yang sinis seperti Ferdinand, ada pula yang memuji keputusan Rashford. Pujian itu datang dari pemain AS Monaco Paul Pogba. Pogba gembira dengan keputusan Rashford pindah ke Barcelona. Menurutnya, Rashford adalah pemain yang hebat dan MU akan rugi ditinggal pemain sepertinya. Sesuai janji Mimin beberapa detik lalu, kita akan bahas di mana posisi Rashford kira-kira bermain di Barcelona nantinya. Benar, Rashford nggak bisa gantiin salah satu dari Lamine Yamal, Rafinha, atau Robert Lewandowski. Pemain asal Polandia sendiri sampai mendesak Barcelona agar dirinya yang jadi pilihan daripada Rashford. Walau uzur, tapi Lewi yakin bisa terus dijadikan opsi utama. Lamine Yamal dan Rafinha belum mendesak Barcelona seperti Lewi, tapi menggantikan peran sentral 2 sayap yang sudah nyetel di skema Flick, hampir seperti menjahit baju tanpa benang. Barangkali betul Rashford hanya akan jadi pelapis, tapi rasanya ia akan jadi pelapis yang berguna buat Barcelona. Musim depan pasukan Hansi Flick akan melakoni setidaknya 60 pertandingan. Punya banyak pemain di setiap posisi yang sama adalah keharusan di era sekarang. Rashford yang versatile adalah jawaban buat Barcelona. Jika salah satu dari 3 pemain depan underperform, Rashford bisa dicoba. Kalau tidak di posisi penyerang tengah, bisa ditaruh di sayap kiri. Bukan tidak mungkin Flick juga akan menciptakan duet Rashford dan Lamine Yamal atau Rashford dan Rafinha. Apapun itu, selamat buat Rashford karena sudah keluar dari lembah neraka bernama Manchester United. Tak masalah jarang dimainkan, toh dengan bermain di Barcelona, peluang Rashford untuk mendapatkan trofi Liga Champions atau minimal Liga Domestik musim depan lebih terbuka. Kalau Rashford menetap di MU, selain hanya akan jarang dimainkan, sampai kiamat kurang 3 hari pun mustahil menjuarai Liga Champions.